sound ready, 3, 2, 1, action. Hak-hak asasi manusia atau HAM. Sejarah perkembangan membahas asal-usul dan evolusi pemikiran mengenai HAM dari masa ke masa, termasuk dalam dokumentasi penting seperti makna, carta, deklarasi, kemerdekaan, hingga deklarasi universal HAM atau PBB. Yang kedua yaitu hak asasi di Indonesia, menjelaskan bagaimana konsep HAM diadopsi dan diterapkan dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia, yang termasuk peran dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, dan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM. Yang ketiga yaitu kedudukan dalam hukum dan kebebasan berserikat, menyorot proses hukum atau HAM dalam sistem hukum Indonesia, fokus pada hak warga untuk berserikat, berpendapat, dan berkumpul sebagai berikut. Dari kebebasan sipil tersebut, masuk ke pengantar. Pengertian HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia karena ia adalah manusia, tidak tergantung pada negara, budaya, ataupun agama. HAM bersifat universal, melekat sejak lahir. Hak ini dimiliki oleh semua orang tanpa didiskriminasi. Contohnya, dari bayi sampai dengan kita dewasa. Berlaku secara global tanpa memandang kewarganegaraan, ras, agama, atau status sosial. Dasar moral dan hukum dalam relasi warga dan negara. HAM menjadi landasan moral dan hukum dalam hubungan antara individu dengan individu, negara antar negara. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang tantangan sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Pada dasarnya, gagasan mengenai HAM bukanlah sesuatu yang baru. Ia sudah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu dan mengalami proses yang sangat panjang, yang tidak selalu mudah. Nah, pada perjalanan sejarah HAM terbagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama pada masa kuno dan abad pertengahan, di mana HAM belum dikenal secara formal, namun sudah ada nilai-nilai keadilan dalam ajaran agama dan hukum adat. Yang kedua, masa pencerahan dan revolusi, yang merupakan titik balik penting. Saat itu muncul pemikiran tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak individu, terutama setelah revolusi di Perancis dan Amerika. Yang ketiga, pada abad ke-20 dan lahirnya Deklarasi Universal, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat dunia sadar akan pentingnya menjamin hak manusia secara global. Maka lahirlah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Yang keempat, perkembangan kontemporer di mana kita menghadapi tantangan baru seperti diskriminasi digital, pelanggaran HAM oleh negara, serta isu lingkungan dan hak-hak kelompok minoritas. Namun, meskipun perkembangan ini terus berjalan, perjalanan HAM tidak pernah mulus. Di setiap zamannya selalu ada tantangan baik berupa sistem politik yang represif, perang, diskriminasi, hingga ketimpangan sosial, sehingga menghambat perlindungan hak-hak dasar manusia. Jadi bisa disimpulkan, sejarah HAM adalah perjuangan panjang yang harus terus dilanjutkan dan diperjuangkan oleh kita semua. Bahas prinsip-prinsip umum hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah dasar-dasar utama yang menjadi landasan dalam perlindungan, pemajuan, dan penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia. Berikut adalah prinsip-prinsip umum HAM. Yang pertama, universalitas. Berlaku untuk semua orang. HAM berlaku untuk setiap manusia tanpa memandang ras, agama, dan jenis kelamin, kebangsaan, pandangan politik, dan status lainnya. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak bisa dicabut, dihapus, atau dilepaskan. Yang
Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Semua HAM, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, saling terkait dan sama pentingnya, tidak ada hak yang lebih utama dari yang lain. Yang keempat, saling bergantungan berkaitan. Pelaksanaan suatu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, misalnya hak atas pendidikan, berhubungan dan hak asasi manusia. Yang kelima, kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua orang berhak untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM semua warganya. Yang ketujuh, partisipasi dan akuntabilitas. Setiap individu berhak untuk dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Dengan yang pihak melanggar HAM harus bertanggung jawab secara hukum. Sejarah perkembangan HAM di dunia tahun 1215. 1. Membatasi kekuasaan raja, dasar pelindungan hukum. Magna Carta adalah piagam yang ditandatangani Raja John dari Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak-hak dasar kepada rakyat. Ini menjadi fondasi awal perlindungan hukum dan konsep HAM di dunia barat. 2. Yaitu pada tahun 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, semua manusia diciptakan setara. Dalam deklarasi ini tercantum prinsip bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan tak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Yang ketiga yaitu 1789, yaitu Revolusi Prancis. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara merupakan dokumen yang penting, menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan menekankan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. 4. 1948 yaitu Deklarasi Universal HAM. Disepakati oleh negara anggota PBB pasca Perang Dunia II. Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB seperti respon atas kekejaman selama Perang Dunia II, menjadi dasar standar global mengenai hak asasi manusia, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. 1. Era kolonial. Pada pelanggaran HAM oleh Belanda selama masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami berbagai pelanggaran HAM seperti kerja paksa, pembatasan kebebasan, dan eksploitasi sumber daya tanpa hak. Yang kedua yaitu Proklamasi 1945, pengakuan hak warga negara. Setelah Indonesia merdeka, hak-hak dasar warga negara mulai diakui secara formal. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada perubahan Undang-Undang 1985 pasca reformasi. Setelah reformasi 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen yang signifikan, termasuk penguatan jaminan HAM dalam konstitusi, seperti dicantumkannya bab khusus tentang HAM dalam UUD 1945. Jenis-jenis HAM. Pertama, hak sipil dan politik. Hak yang melindungi kebebasan individu serta partisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih. Hak atas perlindungan hukum, hak berkumpul dan berserikat. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak yang menjamin kesejahteraan ekonomi dan kehidupan sosial budaya warga negara. Contohnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan, hak atas jaminan sosial, hak untuk berbudaya. Ketiga, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak untuk hidup di lingkungan yang layak dan tidak tercemar. Contohnya, hak atas air bersih, hak atas udara yang bersih, hak untuk bebas dari pencemaran. HAM dalam Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 28A.
hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Pasal 28B, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 28C, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri. Pasal 28D, hak atas perlakuan yang adil dan kepastian hukum. Pasal 28E, hak atas kebebasan beragama, berserikat, dan menyatakan pendapat. Pasal 28F, hak memperoleh informasi dan berkomunikasi. Pasal 28G, hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Pasal 28H, hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan tempat tinggal. Pasal 28I, HAM bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights. Pasal 28J, kewajiban menghormati HAM orang lain dan tunduk pada pembatasan oleh hukum. Instrumen hukum nasional terkait HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang khusus tentang HAM di Indonesia, mengatur secara rinci berbagai jenis HAM dan mekanisme perlindungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur pembentukan pengadilan HAM untuk mengenai pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebebasan berserikat yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28E yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, kebebasan dalam beragama dan beribadah serta memilih keyakinan. Yang kedua ialah bebas berserikat, berkumpul, dan bebas mengutarakan pendapat. Hak mendirikan serikat, buruh, partai politik, dan ormas dibatasi oleh hukum demi ketertiban hukum. Hak dasar hukum dalam hak asasi manusia. Hak kebebasan berserikat merupakan bagian bentuk dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun hukum internasional. Kedudukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 24 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat secara damai. Makna dan pentingnya hak kebebasan berserikat yaitu melindungi hak sipil dan politik. Kebebasan berserikat memungkinkan warga negara untuk memperjuangkan hak-hak secara kolektif dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Implementasi hak berserikat. Setelah era reformasi, masyarakat Indonesia mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat dan membentuk organisasi, termasuk serikat buruh, kelompok mahasiswa, hingga organisasi keagamaan. Ini menjadi bagian penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada banyak tantangan. Aktivis atau kelompok yang menyuarakan kritik seringkali mengalami kriminalisasi atau intimidasi, baik secara hukum maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak berserikat sudah dijamin, pelaksananya belum sepenuhnya terbebas dari tekanan. Dalam situasi seperti ini, peran LSM dan masyarakat sipil sangat penting. Mereka menjadi pengawas, pendamping hukum, dan suara penyeimbang dalam perjuangan hak, agar hak berserikat benar-benar dilindungi dan dihormati oleh negara. Beberapa studi kasus singkat. Satu contoh pelanggaran kebebasan berserikat. Contoh pelanggaran kebebasan berserikat, larangan pembentukan atau keberadaan serikat pekerja. Jika perusahaan melarang pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan berserikat pekerja, ini merupakan pelanggaran kebebasan berserikat. Intimidasi dan kekerasan terhadap anggota serikat. Tindakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi yang dilakukan terhadap anggota serikat, pekerja atau organisasi sosial karena mereka menjadi anggota serikat atau memiliki pendapat yang berbeda dari manajemen merupakan pelanggaran.
2. Contoh keberhasilan masyarakat sipil memperjuangkan haknya. Contoh keberhasilan masyarakat sipil, gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH berperan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu mengakses keadilan. Indonesia Corruption Watch atau ICW mengadvokasi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan hak-hak minoritas. Perlindungan hak hukum di Indonesia, yaitu 1. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Tujuannya adalah memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin, menjamin persamaan di hadapan hukum, menghindari diskriminasi hukum karena faktor ekonomi, dan lain-lain. Bantuan hukum bisa diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH atau organisasi masyarakat sipil yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bantuan hukum bisa berupa nasihat hukum, pendampingan advokasi, mediasi, bahkan litigasi di pengadilan. 2. Lembaga peradilan dan pengawasan, yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Ombudsman. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam melindungi hak hukum warga negara, terutama melalui pengawasan terhadap penegak hukum dan sistem peradilan. 1. KY atau Komisi Yudisial berfungsi sebagai bertugas mengawasi melindungi hakim agar tidak menyimpang dari kode etik dan menjaga kehormatan serta keluruhannya martabat hakim. KY juga mengusulkan calon hakim agung ke DPR. 2. Mahkamah Agung berfungsi merupakan puncak dari sistem peradilan hukum. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara kasasi serta mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. 3. Ombudsman Republik Indonesia, yaitu lembaga negara independen yang menerima laporan masyarakat. Di sini akan membacakan kesimpulan tentang HAM. HAM adalah hak dasar yang wajib dihormati. Indonesia telah memiliki regulasi HAM yang kuat. Tantangan utama implementasi dan penegakan yang adil. HAM adalah hak asasi manusia, adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak ini tidak bisa diambil atau dikurangi oleh siapapun. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk beragama, hak mendapatkan pendidikan, dan lain-lain. Karena sangat penting, HAM harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, terutama negara. Di Indonesia sebenarnya sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur tentang HAM. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat banyak pasal tentang perlindungan HAM. Selain itu, Indonesia juga ikut dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM. Jadi, secara hukum, perlindungan HAM di Indonesia bisa dikatakan sudah cukup kuat. Namun, tantangan utamanya bukan pada aturan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan oleh aparat, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, pelanggaran hak tanah atau ketidakadilan hukum bagi orang miskin. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM juga masih belum tegas dan merata. Kadang-kadang pelaku tidak dihukum dengan adil, apalagi jika mereka memiliki kekuasaan atau pengaruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ng sandali.